Dan untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Selamat sore, Pak Wali. Selamat sore. Ya, minal aidin wal faizin dulu, Pak. Selamat Lebaran, Pak. Wal faizin, Bang. Ya, terima kasih sudah bergabung juga dengan kita sore ini, Pak Wali. Kita langsung saja, Pak Wali. Dari informasi awal tadi, Medan cukup disorot ya, Pak ya. Bahkan Pak Gubernur nih sudah mengeluarkan juga perintah untuk menutup sementara tempat-tempat hiburan mulai dari 18 sampai 31 Mei mendatang. Kita ingin mendapatkan gambaran umum dulu. Situasi di Kota Medan sendiri ini bagaimana, Pak Wali? Betul sekali yang disampaikan tadi, Bang. Bagaimana Kota Medan hari ini, terutama yang paling kita dari kemarin disorot, itu bagaimana tentang bor Kota Medan yang kemarin relatif lebih naik, relatif lebih meningkat dibandingkan kabupaten kota yang ada di Sumatera dibandingkan. Kali juga sebenarnya bisa kita lihat karena dan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Angka yang Abang sampaikan, bor kita untuk yang intensif bisa sampai 65%, yang rawatnya bisa sampai 10%. Tadi ada angka, kalau sebutkan ada sekitar 1.100 atau kita pernah kemarin di 1.200 yang terisi. Itu sebenarnya, Bang, kan ibu kota kita menjadi tempat rujukan rumah sakit di Kota Medan, Mumpung atau yang menarik itu ada sekitar 10 rumah sakit di Medan. Oleh karena itu kita dari kabupaten kota lainnya, yang saya katakan tadi, dari 200 lebih bed yang terisi, itu 800 sebenarnya diisi oleh bukan penduduk Kota Medan. Di Kota Medan hanya 400.200 lebih itu yang berKTP Medan. Oke. Ini gimana, Bang? Ya, oke, Pak Wali, artinya bisa kita simpulkan bahwa situasi Lebaran dan tradisi mudik kemarin berkontribusi dalam peningkatan kasus? Tentunya pasti ada peningkatan, Bang. Ada peningkatan, tapi kami pemerintah Medan bersama dengan provinsi tentunya, kami sebisa mungkin melakukan pembatasan. Kemarin diinformasikan Medan ini kota Mebidang Road, ada Medan Binjai, Deli Serdang dan Tanah. Itu tidak dilakukan batasan penutupan. Namun kira-kira sebelum menjelang Lebaran, kami pemerintah kota ambil inisiatif untuk melakukan pembatasan ke Deli Serdang, khusus tempat-tempat pariwisata. Oke. Ke arah dari ke Brastagi melakukan pengetatan hanya ke arah menuju ke tempat wisata saja, Bang. Oke. Wisata saja. Yang di luar kota. Oke, Pak Wali, ini kan baru 7 hari lah katakan ya dari momentum Lebaran begitu ya, sudah ada persentase angka di 60%. Apa yang bisa Anda siapkan dengan situasi seperti ini? Walaupun kemudian masih ada tersisa begitu ya rumah sakit rujukan, ruang perawatan, ICU, tapi ini kan waktunya baru 7 hari saja. Prediksinya kan akan bisa sampai 14 hari ke depan. Ini juga tidak mungkin kasus aktif ini akan meningkat. Kalau di Medan sendiri, Bang ya, tadi mungkin Bang bacakan bagaimana jumlah tertular ataupun aktifnya di Kota Medan, Utara, dan tadi kami lihat dari kemarin bukan tiba-tiba atau signifikan, bukan langsung setelah Lebaran meroket, bukan. Tapi bertahap kenaikannya. Jadi bukan karena ini selesai Lebaran langsung meningkat dan 40% bukan. Tapi ini tingkatannya memang kita jaga di
kemarin dari Ramadan kemarin ini selalu kita jaga setelah libur Lebaran, tapi bisa saya katakan untuk masalah kuota tiba-tiba atau langsung signifikan setelah minggu langsung naik 10%, langsung naik 20%, bukan seperti itu, Bang. Oke, Pak Wali, ini masa balik Lebaran ini masih berlangsung ya? Artinya masih ada perpindahan warga dari daerah asal mereka kembali ke Kota Medan khususnya. Ini bagaimana skenario untuk mengantisipasi agar situasi terburuk nanti khususnya dengan peningkatan kasus? Apakah sudah ada skema tertentu untuk proses karantina kah atau memperketat untuk tes begitu atau apa yang disiapkan? Yang pertama, ini yang kita lakukan tetap menerapkan PPKM Mikro yang hari ini sudah kita jalan. Tapi di Kota Medan ini kami tidak memiliki RT dan RW. Perbedaan perhitungannya saja mungkin antara yang perhitungannya sampai RT dan RW. Kami di Kota Medan tidak ada RT dan RW, hanya ada lingkungan. Ini bagaimana pengetatan di setiap lingkungan yang ada di Kota Medan itu harus benar-benar bisa berjalan. Dan penerapan PPKM Mikro ini harus betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Apabila nanti setelah outbreak kembali ke rumahnya masing-masing, ini harus ada pengecekan. Tadi saya katakan bagaimana di arah-arah jalur masuk Medan yang dari tempat kata ini kita coba melakukan pengecekan kemarin, itu harus ada nanti kita sampling untuk kita lakukan antigen, swab antigen gitu, dari tempat-tempat wisata. Kita dan untuk isolasi hari ini pemerintah Kota Medan sendiri sudah menyiapkan tempat isolasi apabila masyarakat melihat di lingkungannya tidak atau belum layak melakukan mandiri. Nah, ada beberapa yang kita temukan di sebuah rumah warga menginginkan isolasi mandiri ataupun belum hanya OTG, tidak harus langsung masuk rumah sakit, hanya OTG isolasi mandiri, tapi kondisi bangun kondisi mungkin lebih dari 1 kakak. Nah, ini bisa rekomendasikan untuk menempati tempat karantina yang sudah kita siapkan. Oke, seberapa siap Pak Wali untuk SDM begitu ataupun juga sarana lain termasuk juga obat-obatan? Ini memastikan ini penting karena nanti jangan kemudian di saat sudah prediksinya pada situasi terburuk penanganannya jadi tidak optimal. Kita di Kota Medan, saya katakan selaku ibu kota provinsi Sumatera Utara, ini kami selalu siap karena kami selalu mendapat pasien-pasien rujukan di daerah, pun terkadang bukan kondisi liburan, ada beberapa di Sumatera yang naik meningkat di Kota Medan. Di salah satu tempat rujukan yang ada di Kota Medan, rumah sakit yang ada di Kota Medan menjadi selalu tempat rujukan. Jadi kami selalu siap, selalu berkomunikasi dengan rumah-rumah sakit yang ada di Kota Medan. Tadi yang Mas sebutkan ada beberapa rumah sakit yang mencapai 100%, juga terus berkolaborasi dengan teman-teman dari ini kita terus berkomunikasi bagaimana kita menyiapkan tempat-tempat alternatif. Itu sudah kita bicarakan juga, Bang. Soal alternatif apabila nanti lonjakan ini benar-benar terjadi, tapi mudah-mudahan tidak terisi atau tidak sempat kami buat tempat ini. Dalam arti tidak sempat ada lonjakan yang terlalu tinggi, Bang. Oke, ngobrolnya juga sama Pak Gubernur nggak? Sama Pak Edi nggak? Pasti, Bang. Pasti sama ya? Pak Edi. Kemarin kita juga berdiskusi dengan Pak Gubernur. Kalau kita berdiskusi, kalau kita minta pandangan dan apa yang diinstruksikan oleh Bapak Gubernur kemarin setelah sama-sama instruksi dari Bapak Presiden. Esok harinya Pak Gubernur mungkin rapat kan
untuk dan Pak Gubernur mengeluarkan sampaikan beberapa tempat itu berhenti beroperasi tanggal 18/21. Oke. Ada yang dibatasi 10% dan jam juga dibatasi jam 9. Nah ini untuk Medan sendiri karena di banyak tempat yang ada di Medan ini terus kita tertibkan. Mulai kemarin langsung kita tertibkan dapat instruksi dari Bapak Gubernur. Oke, kenapa kemudian itu menjadi pertanyaan yang cukup penting, Pak Wali? Karena koordinasi ini lagi-lagi harus dipastikan agar masyarakat tidak dirugikan begitu ya. Karena di kasus-kasus sebelumnya kita lihatlah penanganan secara menyeluruh ini juga masih dihadapi kendala kurangnya tempat tidur, tidak adanya obat yang mencukupi dan juga fasilitas kesehatan lain sehingga berujung pada tingginya angka kematian dan juga bertambahnya kasus ya aktif yang terjadi transmisinya dalam lingkup yang lebih besar begitu Pak Wali. Jadi strategi ini memang sudah disiapkan sedini mungkin agar kemungkinan yang terjadi nanti ini sudah siap tempur begitu ya Pak Wali ya? Sudah siap, Pak. Bahkan kemarin untuk masalah koordinasi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kami Kota Medan dengan tadi persoalan yang tadi menyampaikan kondisi bor kami Medan seperti ini datanya dan kemarin Gubernur sampaikan ke para dan wali kota agar masyarakat bisa apabila masih bisa dirawat pada sendiri mohon rawat itu yang langsung dibawa ke Kota Medan untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan di Kota Medan atau untuk lonjakan Kota Medan tidak bingung gitu merujuknya kemana lagi. Oke. Terakhir Pak Wali, apa himbauan dari Pak Wali untuk warga Kota Medan khususnya dengan situasi seperti sekarang? Tentunya kami pemerintah Kota Medan yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melakukan yang terbaik, tapi semua yang kami lakukan ini harus didukung juga oleh masyarakat Kota Medan. Kami meminta masyarakat Kota Medan betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Hanya itu kami minta protokol kesehatan ini benar-benar diterapkan. Apabila protokol kesehatan ini diterapkan dengan disiplin, kami rasa PR terlalu banyak. Oke. Pak Wali, terakhir ini tadi agak kurang jelas begitu ya bagaimana skema teknis untuk kesiapan semua fasilitas kesehatan dan juga termasuk sumber daya manusia, tenaga kesehatan dan juga obat-obatan ini seperti apa teknisnya, turunannya nanti diimplementasikan? Ya kita sudah siap. Tadi saya sampaikan kita punya 53 rumah sakit harus siap dirujuk pasien COVID-19 dan kami sendiri juga punya rumah sakit milik pemerintah Kota Medan. Ini bahkan ada uang negatifnya. Nah ini sampai pressure negatifnya itu ada. Ini hal-hal seperti dan terus tadi abang sampaikan juga bagaimana di Medan hari ini punya jumlah penanganan uang COVID-19. Ini contoh misalnya ini kit ini bisa kita mintakan untuk ruang ICU-nya. Ini nanti Bang yang dilakukan. Oke, baik. Koordinasinya sudah, teknisnya sudah juga diuraikan, kesiapan seluruh infrastruktur dan apapun yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi tersulit sekalipun ini sudah tinggal jalan, tinggal diimplementasikan. Kita tunggu nanti bagaimana kerja nyatanya ya Pak Wali ya. Terima kasih Pak Wali sudah bergabung dengan kita sore ini. Ya, terima kasih.